Bluetooth mode. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Sadaqallahul adzim. Sudah kita bahas dahulu bahwa Allah Ta'ala itu wajib bersifat wahdaniyah esa, tunggal, tidak dua dan tidak tiga. Dan esa Allah Ta'ala itu yakni esa zatnya, esa sifatnya, dan esa af'alnya, dan esa asma'nya atau namanya. Kemudian lanjutannya halaman 21 di tengah. Halaman 21 di tengah. Selanjutnya sifat wahdaniyat ini yakni esa adalah merupakan peranan yang menjadi tujuan utama dalam pelajaran ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu puncaknya adalah di wahdaniyah, yakni esa. Allah Ta'ala itu tidak dua dan tidak tiga. Jika dua, syarikat namanya. Tiga, syarikat tiga. Maka wajib Tuhan itu tunggal, satu. Inilah akidah yang sebenarnya. Orang Nasrani berkeyakinan Tuhan itu tiga. Itu adalah keyakinan yang salah. Orang Yahudi berkeyakinan Uzair adalah anak Allah. Itu adalah akidah yang menyimpang. Ini akidah yang benar adalah Tuhan itu esa, tunggal. Dan ini cocok dengan Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalilnya qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Karena itu untuk lebih kuat tertanam di dalam hati, hendaklah selalu dipupuk dengan dalil-dalil akli, akal. Ini secara akal. Jika Tuhan itu dua, pasti alam ini tidak ada. Karena dua Tuhan itu tentu beradu kekuatan. Yang satu hendak mengadakan akan alam ini, yang satu hendak meniadakan. Tentu alam itu tidak ada. Nah, sekarang alam sudah kita saksikan, ada di hadapan kita, di belakang kita, di atas kita, dan di bawah kita. Arti alam sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Sehingga menjadi keyakinan yang tidak mudah terpengaruh bahwa Allah Ta'ala itu wajib Maha Esa dan mustahil berbilang-bilang. Arti berbilang-bilang itu lebih daripada satu. Apakah dua
atau 3 dan seterusnya, itu berbilang-bilang namanya. Jadi mustahil Tuhan itu 2. Kemudian ditambah yakin lagi dengan dalil nakli, yaitu Quran. Firman Tuhan dalam surah Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jika sekiranya di bumi dan di langit ada beberapa Tuhan selain Allah, maka bumi dan langit akan hancur kedua-duanya. Karena yang satu Tuhan itu hendak menetapkan bumi langit ada, yang satu hendak meniadakan. Ada tafsir mengatakan dari ayat ini, seandainya ada beberapa Tuhan, tentu alam ini tidak ada. Nah, sekarang alam kita saksikan pada ada. Tentu Tuhan itu esa. Tuhan yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain daripadanya itu tidak sebenarnya Tuhan. Itulah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Orang Nasrani menuhankan Yesus. Yesus lain Tuhan. Orang Majusi menuhankan api. Api lain Tuhan yang sebenarnya. Orang India sebagiannya menuhankan sapi. Sapi lain Tuhan. Tuhan yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nama bagi zatnya yang wajib ada. Pada zatnya itu ada sifat-sifat kesempurnaan, dan tidak ada pada zatnya sifat-sifat yang mustahil. Sudah barang tentu jika ada beberapa Tuhan akan menimbulkan akibat, karena masing-masing dari Tuhan itu menunjukkan kekuatan dan kebesarannya, menyebabkan timbulnya pertentangan dahsyat yang membawa kehancuran langit dan bumi. Nah, orang Buddha 3 Tuhan. Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, dan Tuhan pengerusak. Nah, ini juga keyakinan yang salah. Pokoknya bila ada orang berkeyakinan ada Tuhan selain Allah, itu adalah keyakinan yang tidak benar. Kalau walaupun benar menurutnya lah, tapi menurut kita, menurut Allah itu adalah keyakinan yang salah. Keyakinan yang benar hanya Allah Tuhan yang berhak disembah. Itulah Tuhan yang sebenarnya yang kita sembah tiap-tiap hari, yang kita minta pada tiap-tiap hari, ialah Allah Subhanahu wa taala. Pada zat Allah itu ada sifat-sifat kesempurnaan. Di antaranya yang kita bahas ini, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu ada pada zatnya. Mustahil ada pada zatnya tiada berawal, berakhir, sama makhluk, berhajat kepada tempat, kepada orang yang mengadakan, berbilang-bilang, lemah, dipaksa, bisa mati, buta, bisu. Itu mustahil ada pada zatnya, mustahil. Dan jika sekiranya antara keduanya tidak terdapat pertentangan, hanya masing-masing menunjukkan kejayaannya, maka terdapat 2 asar, 2 bekas dari perbuatan keduanya. Seandainya 2 Tuhan itulah sepakat mengadakan alam ini, nah tentu 2 Tuhan itu adalah mengadakan yang sudah ada. Yang satu mengadakan, yang satu mengadakan bekas diadakan itu. Timbullah 2 asar dari 2 yang menjadikan mustahil juga.
terdapat serba dua serupa pada kejadian alam ini. Satu yang dijadikan oleh Tuhan pertama dan satunya dijadikan oleh Tuhan yang kedua. Secara akal lah, secara akal. Ya amuntai ini dua bupati tentu akan camuk. Yang satu hendak maulah masjid, yang satu hendak meniadakannya. Atau kedua-duanya sepakat, nah sepakat lemah namanya. Nah, tentu dia maunya satu bupati, itu baru bupati, baru manusia lah. Nah, Tuhan lebih daripada itu lagi. Di mustahil Tuhan itu 2 atau 3 atau lebih. Nah, beberapa Tuhan itu tentu bisa tapalampang lah, atau bisa sepakat. Bila tapalampang, kadang mungkin ada alam ini. Jika sepakat tentu lemah kedua-duanya, karena saling membantu sehingga terciptalah alam ini lemah. Jadi bila lemah lain Tuhan. Yang namanya Tuhan pasti kuasa, kodrat. Itu kita bahas nanti kodrat. Dan jika antara keduanya Tuhan malah terdapat kata sepakat untuk mengadakan pembagian dalam menciptakan alam, Tuhan yang pertama menjadikan langit dan Tuhan yang kedua menjadikan bumi. Antara satu dengan yang lain tidak boleh mencampuri penciptaan yang sudah ditentukan. Maka kedua-duanya tidak disebut Tuhan. Tuhan yang satu mengadakan langit, Tuhan yang satu mengadakan bumi. Nah tentu kedua-duanya lemah. Yang menciptakan langit tidak bisa menciptakan bumi, yang menciptakan bumi tidak bisa menciptakan langit. Itu lemah itu, dan lemah lain Tuhan. Ini secara akal lah. Karena masing-masing ada mempunyai kelemahan. Tuhan menciptakan bumi tidak sanggup menciptakan langit. Tuhan yang menciptakan langit tidak sanggup menciptakan bumi. Nah kalau ada sanggup lain Tuhan. Yang namanya Tuhan itu sanggup menjadikan hal-hal yang mungkin. Dan kodrat Tuhan itu tidak bertakluk kepada yang mustahil dan yang wajib. Hanya takluknya sasarannya kepada yang mungkin, seperti mengadakan alam dan meniadakannya. Itu yang mungkin. Arti alam sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu alam. Tuhan yang pertama tidak dapat menciptakan bumi, lemah itulah, karena telah diciptakan oleh Tuhan yang kedua. Dan Tuhan yang kedua tidak dapat menciptakan langit, lemah itulah, karena sudah diciptakan oleh Tuhan yang pertama. Sedang yang disebut Tuhan tidak ada sesuatu yang boleh menghalanginya. Nah, asal itu barang yang mungkin atau barang yang jaiz. Karena kudrat Allah Ta'ala itu tidak bersasaran kepada yang wajib dan yang mustahil. Zatnya, sifatnya tidak dijadikan oleh kodratnya. Karena zatnya, sifatnya itu wajib ada. Dan maulah anak tidak ditakluki oleh kodratnya. Karena maulah anak itu adalah hal yang mustahil bagi Allah. Jadi kodratnya Allah Ta'ala itu, kemampuan Allah Ta'ala itu hanya bersasaran kepada hal-hal yang mungkin. Arti mungkin boleh ada dan boleh tiada. Itu makna mungkin. Dari contoh dan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Tuhan pencipta mustahil menurut pikiran jika berbilang-bilang lebih daripada satu. Jadi akidah ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu juga mengajarkan Tuhan itu satu. Sama akidah yang dibawa nabi kita
dan akidah yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Pada mengatakan Allah itu esa, sama. Tuhan Allah sama. Tuhan esa sama. Kuasa, berkehendak, hidup itu sama lah. Allah Maha Kaya sama. Yang beda hanya masalah syariat atau peraturan. Karena peraturan itu adalah menyesuaikan zaman. Zaman Nabi Musa orangnya gagah-gagah, kuat bekerja. Lalu Allah wajibkan berzakat itu adalah 1/4. Umat Nabi Muhammad orangnya lemah-lemah, kecil-kecil. Lalu disyariatkan berzakat 1/40, kan beda. Umat Nabi Musa dahulu bila punya uang 1 miliar bagi 4 berapa? 250 juta zakatnya. Umat Nabi Muhammad bila punya 1 miliar bagi 40 hanya 25 juta. Jadi peraturan itu sesuai keadaan lah. Allah syariatkan kepada hambanya itu sesuai keadaan tempat. Tapi kalau akidah sama itu, ada beda. Mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat sama pada Allah Tuhan Esa, tunggal. Allah kaya, Allah berkuasa, Allah maha berkehendak, Allah tidak bertempat, Allah tidak sama dengan makhluk, Allah hidup, itu sama itu. Ada beda. Sama syahadat asyhadu an la ilaha illallah, sama itu. Nah, cuma yang beda hanya syahadat rasul yang beda. Jadi umat Nabi Adam itu anaknya, cucunya, buyutnya, syahadat rasulnya wa asyhadu anna Adam rasulullah. Nah, umat Nabi Musa itu syahadat rasulnya wa asyhadu anna Musa rasulullah. Nah, kita umat Nabi Muhammad syahadat rasul kita adalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Adapun syahadat yang pertama itu sama pada asyhadu alla ilaha illallah, itu sama. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Firman Tuhan pada surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahus samad. Allah Ta'ala itu maha pemurah tempat meminta. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sepupu, yang mirip dengan Allah Ta'ala. Katakanlah hai Muhammad, dia Allah tunggal esa. Esa zatnya, esa sifatnya, esa afalnya, dan esa asmanya. Allah maha pemurah, yakni Allah sempat meminta. Lam yalid, tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Dan tidak ada baginya yang menyekutui. Jadi surah Al-Ikhlas ini mengandung 5 akidah lah yang wajib kita yakini. Pertama, Allah Esa. Yang kedua, Allah Pemurah tempat meminta. Yang ketiga, Allah tidak melahirkan, tidak beranak. Yang keempat, Allah tidak dilahirkan. Yang kelima, tidak seseorang pun yang mirip, yang sekutu, yang sama dengan Allah Ta'ala. Ini dikatakan di hadis, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, maka seakan-akan membaca 1/3 Quran. Itu seakan-akan tidak sama lah. Mensama, baca keluar, ini berapa-lapa.
Barang siapa membacanya 2 kali, maka seakan membaca 2/3 Quran. Barang siapa membacanya 3 kali, maka seakan-akan khatam Al-Quran. Jadi Nabi kita, bila hendak tidur, janganlah tidur kecuali khatam Al-Quran. yakni baca qul huwallah 3 kali. Hendak tidur. Di dalam surah ini adalah banyak beda dengan akidah orang Nasrani yang sesat. Orang Nasrani mengatakan bahwa Yesus anak Tuhan. Nah, tapalampang dengan lam yalid, Allah tidak beranak. Nah, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Nah, tapalampang dengan ayat lam yalid. Sebenarnya mereka itulah merubah akan akidah yang benar. Di Taurat itu dikatakan Allah itu Esa, dirubah oleh mereka. Pada Allah itu melahirkan anak yang bernama Uzair, ada Esa lagi. Yang Uzair itu bila benua kabul. Apa yang dikandalkannya kabul. Lalu mereka yakin, oh ini anak Tuhan ini. Nah, orang Nasrani mengatakan bahwa Maryam itu tidak punya suami, lahir Isa atau Yesus. Oh, kalau begitu suaminya Tuhan, anaknya Yesus. Mereka tetapkan Tuhan itu 3. Tuhan Bapa Allah di surga, Tuhan Ibu Maria, Tuhan Anak Yesus Kristus. Lalu Allah jawab di Quran, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya di kafir orang yang mengatakan Allah Tuhan ketiga dari bertiga. Orang bertiga itu Allah, Maria atau Maryam, Yesus kan 3 loh. Itu jadi kafir bila beretikat Tuhan itu 3. 2 pun juga kafir. Orang yang beretikat Tuhan itu 2, kafir atau syirik. Ya, syirik itu kafir itu kurang lebih jelas. Syirik menyekutukan Allah. Kafir ingkar kepada Allah. Munafik di hati lain dengan di luar. Murtad keluar daripada agama Islam. Nah, 4 macam itu adalah sifat yang tercela yang menyebabkan bisa kekal dalam api neraka. Munafik etikat lah, 16 kafir. Kalau munafik tentang zahir, itu ada kekal di neraka lah. Yang kekal itu musyrik, kafir, dan murtad. Nah, itu kekal di neraka. Kalau munafik etikat kekal di neraka lah. Di hati beretikat Tuhan itu 2. Zahirnya beretikat Tuhan itu Esa, lain telah. Nah, itu kekal di neraka. Itu munafik etikat namanya. Munafik etikat lah. Nah, seandainya orang kada tahu, tadi semerincikan lah Tuhan Allah itu Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa afalnya, Esa asmanya, hanya beretikat itu 1, ya sudah cukup itu. Cukup sudah. Allah itu Esa, cukup sudah. Karena kalau tidak tahu di perinciannya lah zat Allah Esa, yakni tidak ada zat yang lain yang serupa dengan zatnya. Itu sudah di mukhalafah dalam hadis sudah. Allah itu beda dengan semua makhluk. Zat Allah Ta'ala itu tidak terdiri daripada organ tubuh. Nah, itu sudah ada pada mukhalafah lil hawadis. Jika seandainya beretikat Allah Esa, cukup sudah, sah sudah imannya. Berdalil akli baharu ini alam. Rincikan saja orang kayak padanya baru alam ini. Kalau dirincikannya alam ini jika diatur
oleh dua Tuhan, tentu alam ini hancur atau tidak ada. Nah, sekarang alam ini ada, oh tentu Tuhan itu satu. Nah, klaim aja orang. Nah, katakan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Atau ayat yang lain, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Nah, sudah cukup. Yakin gitu? Nah, beriman sudah. Ma'rifah dah orangnya. Di puncaknya tauhid adalah di wahdaniyat ini, yakni beretikad Allah itu esa, tunggal, dan Allah Ta'ala itu tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Karena di atas, di bawah, di kiri, di kanan itu sifat yang baharu. Dan Allah Ta'ala itu tidak sama dengan yang baharu. Yang baharu bertempat, yang qadim itu tidak bertempat. Yang qadim yakni zat Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Bila zat atau qadim tidak ada awal wujudnya, tentu sifat-sifat juga qadim. Sifat-sifat yang ada pada zatnya itu adalah qadim. Nah, sifat kita baharu. Nah, tentu zat kita baharu juga. Arti baharu ada, asalnya kadada. Ini zat kita, ini baharu. Ada setelah tiada. Nah, bila zat kita ini baharu, tentu sifat kita baharu juga. Nah, zat Allah qadim, tidak ada awal wujudnya, sifat-sifatnya qadim juga. Zatnya qadim, tidak berawal, sifat yang ada pada zatnya juga tidak berawal, yakni qadim. Qadim bagi zat Allah, bagi sifat Allah itu tidak ada awal wujudnya. Kalau qadim nisbah kepada yang baharu adalah lebih 2 tahun itu maknanya lah. Jadi bila ada kita ketemu ungkapan-ungkapan hadza baitun qadim, ini rumah yang qadim, artinya lebih 2 tahun umur rumah. Kalau bagi Allah Ta'ala qadim tidak ada awal wujudnya. Nah, sering orang banyak menjelaskan tentang Nur Muhammad itu qadim ya. Itu qadim di situ qadim kada kayak zat Allah lah. Kalau zat Allah qadim itu ada awal wujudnya. Kalau Nur Muhammad ada awal wujudnya yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi hanya Islamlah yang berakidah Allah itu esa. Agama yang lain berkeyakinan, nah Tuhan itu ada yang 2, ada yang 3. Nah, maka kalau begitu keyakinannya adalah dia musyrik. Siapa yang musyrik mati, dia kekal dalam api neraka. Nauzubillah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah itu tidak mengampuni akan dosa-dosa orang yang syirik, dan Allah mengampuni dosa yang lain daripada syirik. Orang yang misalnya kada sembahyang, bertaubatlah, dikabaknya ngampuni, Allah maafkan. Pokoknya dosa yang lain daripada syirik, kalau minta ampun Allah ampuni. Apakah dosa kita dahulunya tidak berpuasa, ingat kita qada, nah minta ampun Allah ampuni. Pokoknya dosa-dosa yang paling besar adalah syirik. Syirik dan tidak ampunannya. Hanya itu belajar tauhid supaya kita benar-benar bertauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Ada serikat. Serikat itu adalah dosa yang tidak ada maafnya dari Allah. Allah Ta'ala itu tidak mau dimandu dalam etika, dalam beribadah. Nah, dan juga laki-laki tidak mau dimandu oleh istri lah. Pak istri itu memasak hangit, ini apa itu? Baca tapas kata semua apa? Memasak mentah itu apa? Tapi kalau laki 2, nah itu kan ada maafnya. Dia namanya
syarikat namanya lah. Nah juga begitu Allah Ta'ala itu tidak mau dimadu dalam beribadah dengan Allah Ta'ala. Allah hendak supaya semata-mata Dia yang disembah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Dan Allah Ta'ala itu hendaklah hanya Dia yang disembah dan yang lain minta kepadanya, menyembah kepadanya. Mintalah kepada orang yang maha kaya, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu kaya hakiki. Di langit, di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Di langit, di bumi semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Jadi atau kaya hakiki. Manusia ini adalah kaya majazi, kaya sesambatan. Jika dia banyak punya harta tuh dikayakan manusia adalah. Yang kaya hakiki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu kadang berhajat kepada makhluk, tapi makhluk yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar supaya kita kada syirik, ya terus sudah kita bahas, maka amalkan wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali habis maghrib dan habis sembahyang subuh. Bisa diamalkan oleh kita warga NU lah. Nah, karena dalam ayat ini mengandung makna bahwa Allah itu Esa, Allah kuasa, semua pujian adalah miliknya, semua kerajaan miliknya. Dia menghidupkan, dia mematikan, dan dia kuasa atas segala sesuatu. Itu makna daripada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Muhammadiyah bacanya juga inilah, coba gamat yang baca, kenalakan gamat yang baca, yang terpelajar lah, yang ada belajar punya imbas salam tuh adanya gubal lagi, yang terpelajarnya baca aja nih, bacanya nih kursi bacanya tasbih 33 baca lu gamat yang baca. Buat Saudi baca juga ini, buat Saudi tak dengarkan lah gamat bacanya. Nah, ada kita banyarin supaya hafal. Tapi banyak ada perinciannya lah. Bila makmum tuh masbuk, jangan nyaring kita boleh di muka. Jangan nyaring. Kasiannya mau masbuk. Coba ya kalau kita masbuk lah, imam di muka dan jemaah di muka nyaring, tak ganggu atau kita. Coba ya. Bila kita masbuk lah, atau kita sedang musafir menjamak di belakang lah, di muka nyaring. Baca wirid, nggak terganggu atau kita. Jadi baca bagaimana, lihat di belakang, habis salam lah. Bila ada yang masih masbuk lah, baca bagaimana. Nah, sudah habis masbuk, nah harusnya penyaring kita baca. Ini kita warga itu kadang meninggal ini 10 kali kita baca habis maghrib dan habis sembahyang subuh. Adapun zuhur, asar, isya tuh yang pendek kita baca. Nah, ada yang panjang juga lah, tergantung keadaan lah. Kalau kami itu pendek kami baca. Kalau zuhur, asar, dan isya itu pendeknya. Kalau pendeknya ya kursi, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, la ilaha illallah sekali. Kalau doa lagi nih. 2 sekali boleh dah. Karena jamaah yang banyak tuh banyak punya hajat. Ada yang sibuk di toko, ada yang mau ke pasar dan lain-lain. Kita ambil jalan tengah lah, wirid yang sederhana. Nah, zuhur, asar, dan isya. Kalau pesantren ini di pesantren diam. Ada kemana-mana, ayo panjang wiridnya.
Jadi kata kalau kita paksakan lah jamaah itu kehendak kita, kawan. Sama amalan, kalau kita samakan amalan tuh, lain-lain amalan tuh. Ada yang mengamalkan salawat, ada yang mengamalkan tahlil la ilaha illallah, ada yang mengamalkan ya zakat. Kalau kita samakan dengan amalan kita, kata kawan, beda-beda lah amalan. Jadi kalau kita berjamaah bagi imam, lihat makmum di belakang. Bila banyak yang masbuk, dan nyari baca wirid lah. Bila ada yang masbuk, ayo nyari membaca. Nah, supaya yang kada hafal jadi hafal, yang masbuk aja kita baca juga. Jadi pasangan nyaring lah. Tiwasnya masbuk jangan lah. Ya kadang-kadang ada yang kadang-kadang ajar lah. Tagureng tuh bangun orang kamat yang masjidnya udah masjid masuk atau dia datang di pasar lah banyak sempat cekak ke masjid dengan sembahyang sudah kamat nah masuk masjid masbuk jika ada sengajanya masbuknya itu tiwasnya masbuk jangan gitu. Di Makkah tuh ada nyari wiridnya, tapi kan nyari situ terganggu orang tiap saat itu tawaf di Baitullah. Lalu kita nyaring atau baca badarau, nah terganggu orang tawaf. Lalu ibadah ya Allah wiridnya masing-masing dibaca. Kenapa itu banyak berjamaah mencari tawaf? Ada kita pasti berjamaah. Bila orang turun berdahulu jangan di wadah juga lah. Mungkin orang ada keperluan, ada yang nak WC, mungkin ada yang hendak makan dan lain-lain. Kalau dibaca sudah habis di WC misalnya lah, naik ke rumah baca wiridnya. Yang dianjurkan lah. Atau misalnya orang habis berdoa pulang ke rumah aja di wadah juga. Mungkin dia ba'diyahnya di rumah bisa juga ya. Karena rumah kita itu adalah afdal dikerjakan sembahyang sunat. Janganlah kamu jadikan rumahmu seperti kubur. Oke, hari dalamnya kita baca Quran, sembahyang sunat. Jadi paling afdal sembahyang sunat di rumah. Afdalu ibadati ummati, bukan itu ya hadisnya. Paling afdal sembahyang ada di rumah kecuali sembahyang fardu itu di masjid. Maksudnya sunat di rumah lebih afdal lah. Qabliyah, ba'diyah, minta qabliyah di masjid, ada sholat di masjid lah. Nah, qabliyah di masjid misalnya. Kayak ba'diyah Jumat tuh, boleh di rumah, boleh. Nah, afdal di rumah. Ba'ilah rasulil firasi ahlak, boleh di rumah, sembahyang ba'diyah di rumah. Di rumah kita itu jangan dijadikan seperti kubur. Artinya sembahyang sunat kada, baca Quran kada, jangan. Gelap rumah kita. Rumah yang di dalamnya dibacakan Quran, sembahyang sunat dan lain-lainnya terang. Maka malaikat dari langit melihat seperti bintang-bintang yang berkedip. Rumah yang di dalamnya kita dibacakan Quran dan sembahyang sunat, maka rumahnya gelap. Laksana malaikat melihat akan bumi ini gelap. Jadi kesimpulannya adalah Allah Ta'ala itu wajib esa, tunggal, tidak dua dan tidak tiga, mustahil ia berbilang-bilang. Esa zatnya, esa sifatnya, esa af'alnya, dan esa asma'nya. Dalilnya qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian Tuhan yang esa. Nah, kata kita bahas kodrat akan datang. Sampai sini kajian kita pada malam ini. Moga-moga ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min zulmatil jahli wa akrimna min nuril fahmi wa ftah lana abwaabal ilmi. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta al-ardha was-samsa bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'an wa umran tawilan wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil